Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anis Dustiani, NIM 174 10 100 159. Di sini saya akan membahas TA saya mengenai perancangan UI UX aplikasi e-commerce berbasis website pada toko ayam kacamata Surabaya menggunakan model Lean User Experience. Ayam Kacamata ini merupakan toko yang menjual berbagai aksesoris yang berdiri sejak tahun 2010. Toko tersebut menyediakan berbagai aksesoris berkendara seperti kacamata, slayer, buff, sarung tangan, topi, masker, sabuk, dan lain-lain. Saat ini toko ini hanya berupa outlet saja sehingga proses transaksinya hanya terjadi di toko tersebut. Lalu objek penelitian ini adalah toko AEMA karena saat ini banyak masyarakat yang mulai menggunakan kacamata sebagai bagian dari kebutuhan. Menurut penelitian dari Putra pada tahun 2018, sekitar 40% atau sekitar 80 juta orang di Indonesia harus menggunakan kacamata. Omset yang diperoleh toko ini antara 1 juta hingga 2 juta per hari. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ingrid, pada toko seluler service omset sebelum bekerja sama dengan e-commerce memperoleh 1 sampai 1,5 juta per hari, dan setelah bekerja sama dengan e-commerce maka toko itu mencapai 20 juta per hari. Lalu permasalahan yang dialami pada toko ayam kacamata ini yang pertama ada pegawai kesulitan dalam perhitungan omset yang tercatat di buku. Karena sering terjadi kesalahan yang dilakukan pegawai jika toko sedang ramai, pegawai lupa untuk mencatat penjualan. Dan dari itulah pegawai sering kesulitan saat menghitung omset, karena hasil tidak sama dengan barang yang terjual. Yang kedua, toko AMA ini mengembangkan tokonya karena pelanggan hanya dari masyarakat sekitar saja. Lalu untuk solusinya, sebagai langkah awal untuk pembuatan aplikasi e-commerce, maka dibuat desain UI UX menggunakan model Lean UX. Dengan perancangan desain UI UX ini, untuk pembuatan aplikasi e-commerce, maka dapat membantu toko dalam proses transaksi yang lebih mudah, tidak terbatas wilayah, dan dapat diakses dimanapun dengan berbagai perangkat elektronik yang mendukung internet. Lean UX ini dipilih karena menurut penelitian dari Ansor, dalam user interface dibutuhkan segera untuk proses pengembangan sistem sehingga Lean UX memiliki kelebihan pada tingkat keberhasilan yang cepat, namun juga tetap fokus pada tingkat pemahaman terhadap produk experience yang akan dibuat. Untuk tahapan penelitiannya, yang pertama ada tahap awal, ada wawancara, studi literatur, dan observasi. Yang kedua ada tahap pengembangan, deklarasi asumsi, membuat MVP, run an eksperimen, dan keempat ada feedback and research. Yang ketiga ada tahap akhir, yaitu penulisan dokumen tugas akhir. Untuk tahap awal, yang pertama ada wawancara. Wawancara ini dilakukan dengan pemilik toko dan beberapa pelanggan toko AEMA. Lalu yang kedua ada studi literatur. Studi literatur ini hanya mengkaji e-book dan jurnal terkait dengan UI UX penggunaan metode Lean UX. Yang ketiga ada observasi. Observasi ini diperoleh dari wawancara dari pemilik toko dan karyawan dan sejumlah pelanggan toko. Lalu yang kedua ada tahap pengembangan. Pada tahap pengembangan ini, menurut Adi Pratama, tahap pengembangan untuk model Lean UX terdiri dari yang pertama ada deklarasi asumsi, yang kedua ada membuat MVP, yang ketiga ada run an eksperimen, yang keempat ada feedback and research. Lalu yang pertama ada deklarasi asumsi dan hipotesis. Deklarasi asumsi dan hipotesis ini diperoleh dari hasil wawancara. Lalu ada membuat MVP. Membuat MVP ini yang pertama ada wireframe. Wireframe ini merupakan rancangan dari prototipenya. Yang kedua ada prototype. Prototype ini sebagai acuan untuk membuat perancangan website, dan prototype ini dirancang menggunakan Adobe XD dengan menggunakan ukuran standar website 1920 x 1080 pixel dengan warna dasar putih, abu-abu, dan hitam.
dengan fitur yang pertama ada customer, ada login, dashboard, detail produk, transaksi, status pesanan, dan riwayat pesanan. Yang kedua ada admin, ada login, dashboard, master data, pesanan, transaksi, dan laporan. Lalu ada run and experiment. Run and experiment ini merupakan untuk pengujian MVP ini merupakan tahapan yang dilakukan pengujian di setiap menunya yang dilakukan secara mandiri. Jadi ini pengujian yang dilakukan secara mandiri oleh pembuat prototipenya. Jadi nanti akan dihitung berapa waktu penyelesaian untuk setiap tasnya yang misalnya login, waktu penyelesaiannya ada 4 dan seterusnya. Lalu untuk admin sama. Lalu feedback and research ini sebenarnya sama, tapi feedback and research ini merupakan tahapan dilakukan feedback yang diberikan oleh pengguna untuk menghitung seberapa besar sukses rate pada perancangan prototipe. Tapi tes analisis yang dilakukan pada feedback and research ini yang nantinya akan diujikan kepada pengguna. Maka dari itu setiap tasnya akan dikalikan 2 kali lipat. Misalnya ini login, waktu penyelesaian pada run and experiment ada 4, di sini dikalikan 2 jadi 8 dan seterusnya. Lalu untuk tabulasi data ini merupakan hasil pengujian prototipe ke 30 pelanggan dan 7 karyawan toko ini. Lalu hasil rekaman aktivitas pengguna secara mencoba prototipe itu nanti dianalisis, lalu akan dihitung berapa waktunya menggunakan Excel. Sama, tabulasi data admin juga sama, nanti jadi tabulasi data admin ini nantinya juga sama akan dianalisis menggunakan nanti akan direkam dan akan dihitung berapa waktu penyelesaiannya, lalu akan dilakukan analisis. Lalu yang terakhir ada analisis deskriptif. Yang pertama ada analisis deskriptif untuk customer. Analisis deskriptif ini merupakan hasil akhir dari tabulasi data yang tadi. Untuk customer, total tabulasi tas analisis sebanyak 150 tas dan jumlah yang gagal sebanyak 42 tas dan tas yang berhasil diselesaikan dengan baik sebanyak 108 tas. Dan rata-rata durasi penyelesaian setiap customer ada 45 detik. Dan hasil perancangan prototipe diperoleh hasil sukses rate mencapai 72%. Lalu untuk analisis deskriptif untuk admin, total tabulasi tes analisis sebanyak 35 dan yang gagal sebanyak 5, yang berhasil diselesaikan dengan baik sebanyak 30 dengan rata-rata durasi penyelesaian 48 detik dan hasil perancangan prototipe hasil sukses rate mencapai 86%. Lalu yang terakhir ada demo prototype. Yang pertama ini demo prototipenya untuk menu customer. Yang pertama ini ada login, ada username dan password. Jika sudah memiliki akun langsung sign in, jika belum register terlebih dahulu. Setelah sign in akan masuk ke menu dashboard. Menu dashboard ini berisi produk-produk yang penawaran produk yang laris terjual atau yang sedang promo. Lalu ada kategori. Kategori ini berisi produk-produk yang dijual di website tersebut. Ada kacamata, masker, slayer, dan sabuk. Misalnya saya akan memilih kacamata. Lalu di atas ini akan muncul sub kategorinya yang berisi merek-merek dari produk tersebut. Misalnya saya akan memilih kategori kacamata dengan merek Polaris.
Lalu jika ingin melihat detailnya, diklik saja. Jika ingin membeli, bisa langsung ke menu transaksi, beli, lalu bayar. Setelah itu akan muncul pilihan untuk metode pembayarannya. Jika ingin membayar nanti juga bisa, jika langsung bayar juga bisa. Lalu di sini akan muncul detail dari pembayarannya, dari nomor rekening yang sudah dipilih metode pembayarannya yang tadi. Jika selesai, oke. Lalu ada transaksi. Transaksi ini digunakan jika transaksi yang tadi belum dibayar, bisa langsung ke menu transaksi ini, akan otomatis pada menu transaksi yang belum dibayar yang tadi. Setelah itu ada status pesanan. Pada status pesanan ini berisi pesanan ini sedang sampai mana. Misalnya di sini paket akan dikirim ke alamat penerima. Lalu ada riwayat pembelian. Riwayat pembelian ini berisi pembelian dari customer yang sudah selesai. Jika ingin melihat detail juga bisa, jika ingin membeli lagi juga bisa. Ini detail riwayat pembeliannya. Lalu selanjutnya pada menu admin, yang pertama ada username dan password. Sama jika belum registrasi terlebih dahulu. Jika sudah, langsung sign in. Lalu akan muncul menu dashboard. Pada menu dashboard ini berisi nanti akan ada notifikasi pesanan yang masuk, dan juga ada laporan jika ingin melihat laporannya secara langsung, dan ada grafik penjualan per bulannya. Dan ada master datanya ini, ada master data user, jenis, merek, dan barang. Jika ingin menambahkan data, langsung add saja. Jika ingin mengedit juga bisa edit dan juga bisa hapus. Lalu pada menu pesanan ini merupakan pesanan yang masuk dari web customer yang tadi, akan masuk ke menu pesanan di admin. Jika ingin menerima pesanan tersebut bisa langsung diterima dan bisa melihat detail pesanannya. Lalu kita akan memilih metode pengirimannya. Setelah memilih metode, langsung kirim. Setelah itu akan terkirim. Setelah itu status di menu customer tadi akan berubah menjadi pesanan telah dikirim. Lalu pada menu transaksi ini digunakan untuk jika dilakukan transaksi pada toko. Yang pertama ini ada nomor penjualan, nanti akan otomatis terisi sendiri, dan tanggal penjualan juga akan otomatis terisi sendiri, dan kita akan menginputkan kode barang. Jika sudah menginputkan, pilih cek. Setelah itu akan muncul otomatis nama barang, merek, dan harga. Lalu kita inputkan berapa jumlah yang akan dibeli, lalu tekan tambah. Setelah menekan tambah, lalu barang akan muncul di daftar barang. Setelah selesai, lalu simpan, akan muncul nota penjualan, dan cetak untuk mencetak nota. Setelah itu yang terakhir ada laporan. Ada laporan dari sistem dan laporan dari toko. Misalnya laporan dari sistem ini berisi laporan penjualan pada sistem. Di sini ada cetak jika ingin mencetak laporan, dan juga ada nota jika ingin melihat nota. Demikian pemaparan dari saya. Jika ada kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.